Selamat datang di podcast perpajakan kali ini dengan judul Digital Tax One Step Ahead in Encountering Global Recession. Bersama saya Nicole, Associate dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan FEBUI yang di bawah naungan Departemen Akuntansi FEBUI dan Tax Education and Research Center. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Aji selaku Director DDTC Indonesia Fiscal and Research Advisory yang akan membahas tentang peran perpajakan terkait perpajakan untuk transaksi digital antar yurisdiksi. Nah, selamat datang Pak Aji. Selamat siang. Iya. Terima kasih Mbak Nicole atas undangannya. Iya, makasih banget udah bersedia datang di podcast kita kali ini Pak. Siap. Ya, mungkin sebelum kita mulai kita akan bahas dulu tentang background dari podcast ini sebenarnya gimana sih Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali pembahasan mengenai resesi global nih Pak akhir-akhir ini. Sebenarnya tuh dari pandangan Bapak sendiri terkait situasi ekonomi dunia sekarang itu seperti apa sih Pak kira-kira? Jelas tentu banyak ketidakpastian ya dalam konteks ekonomi dunia. Kita melihat juga setelah atau pasca pandemi kita juga menghadapi situasi geopolitik yang juga semakin tidak menentu, juga harga komoditas dan juga di tengah suku bunga yang makin meningkat dan sebagainya. Jadi ini tentu tantangan bagi berbagai pemerintahan di dunia ya, jadi berbagai negara. Jadi bagaimana mereka mendorong pertumbuhan ekonomi tapi juga sekaligus bagaimana mendanai juga atau menjamin fiskalnya ini juga tetap sehat, seperti itu sih. Oke. Tapi di tengah kondisi yang tidak pasti ini, saya lihat masyarakat Indonesia tuh tetap kayak gencar transaksi online, misalnya mungkin apa-apa tuh pasti check outnya online, mungkin dari Shopee, Tokopedia dan segala macam, dan habis itu banyak juga transaksi lewat Google Play Store, mungkin untuk Netflix atau apa segala macam gitu kan Pak ya. Nah, tapi dari yang saya dengar tuh transaksi ini tuh termasuk transaksi antar yurisdiksi yang memungkinkan hilangnya potensi perpajakan kan ya Pak. Nah, kira-kira langkah pemerintah untuk mengatasi hal ini tuh gimana sih Pak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang transaksi digital, sebenarnya ini tantangan pemajakannya memang banyak sekali. Betul. Yang tadi Mbak Nicole sebutkan, ini kan ada udah beberapa jenis tuh tadi. Jadi pertama misalkan transaksi e-commerce dalam negeri. Betul. Terus juga yang kita lihat bagaimana import barang atau jasa digital atau barang tidak berwujud, misalkan yang tadi Netflix juga dan sebagainya. Atau juga yang lebih tren sekarang bagaimana atau yang lebih banyak jadi perhatian ya adalah bagaimana sebenarnya perusahaan digital itu bisa mendapatkan penghasilan di suatu negara sumber tertentu tanpa dia memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Akhirnya tidak ada pajak yang bisa dikolek dari situ. Nah, atas aspek yang terakhir itulah sebenarnya banyak ini sebenarnya sudah didiskusikan di level OECD dan juga di BEPS Inclusive Framework dan juga di G20 sejak 2015. Jadi itu bagian dari proyek Base Erosion and Profit Shifting Action 1 gitu ya, berkaitan dengan bagaimana cara untuk memajaki di ekonomi digital, terutama yang transaksi lintas yurisdiksi, khususnya untuk yang pajak penghasilan ya. Kita nggak bicara PPN. Nah, selama beberapa tahun terakhir, khususnya dengan adanya pandemi ya, akhirnya banyak negara yang tadinya itu mungkin enggan untuk mereka punya kesepakatan bersama, jadi mereka akhirnya tuh lebih punya kebutuhan bahwa saya harus collect revenue dari situ. Karena kan makin banyak tadi ya transaksi-transaksi yang sifatnya online dan sebagainya, sehingga ada atau ada rekomendasi dari OECD yang disebut sebagai two pillar solution. Itu ada pilar 1, ada pilar 2. Itu di dalam konteks globalnya. Dalam konteks Indonesia sebenarnya kalau kita lihat runtutannya di Perpu nomor 1 tahun 2020 itu terkait dengan respons terhadap COVID, itu juga sebenarnya sudah ada ancang-ancang adanya pemungutan pajak atas transaksi elektronik. Waktu itu seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya kesepakatan global tersebut, Indonesia sepertinya tidak akan menerapkan PTE tersebut, pajak transaksi elektronik, tapi nanti akan mengikuti konsensus global. Dan ini juga sudah tercermin dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 akhir Desember kemarin. Jadi itu sebenarnya sudah ada dasar hukum kalau semisal nanti ada penerapan pilar 1 dan pilar 2 seperti itu.
Tapi sejauh ini jadi udah diimplementasikan belum Pak? Belum. Digital tax ini? Belum. Jadi secara global ini kan baru siap-siap semua ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya pilar 1, pilar 2 itu apa ya. Mungkin boleh. Pilar 1 itu jadi gini, sebenarnya judulnya adalah mengatasi tantangan pemajakan ekonomi digital. Tapi kalau kita nanti melihat pilar 1 dan pilar 2 ini melangkah lebih jauh daripada untuk sekedar menyelesaikan masalah di ekonomi digital. Pilar 1 itu adalah sebenarnya lebih ke core-nya bagaimana yang tadi kita bilang tuh, oh banyak perusahaan multinasional, contoh misalkan Google AdSense, kita bayar Google AdSense gitu ya, tapi mungkin saja itu payment-nya dia dapat penghasilan dari sini tapi tidak dipajakin di satu negara sumber tertentu lah, bukan di Indonesia saja. Nah, yang terjadi adalah ketika hal tersebut itu muncul, berarti karena gini, sistem pajak internasional itu masih beranggapan bahwa hak pemajakan baru muncul ketika ada kehadiran secara fisik. Oh iya, gitu. betul. Nah, jadi yang direform dari pilar 1 adalah bagaimana kehadiran secara ekonomi secara signifikan, tidak hanya secara fisik, itu bisa mendapatkan hak pemajakan. Jadi ada new taxing rights-nya seperti itu. Berikutnya juga selain realokasi hak pemajakan, tapi juga realokasi labanya. Jadi nanti akan ada laba residual profit yang akan diberikan kepada negara-negara market jurisdiction. Jadi negara-negara yang memiliki mungkin penggunanya atau yang melakukan transaksi di situ gitu ya, ekosistem tersebut. Jadi itu pilar 1. Dan ini hanya kalau tadi tanya berlakunya kapan? Rencananya itu berlakunya tahun depan. Tapi ini sampai ini kan nanti harus ada setidaknya 30% dari member base erosion and profit shifting inclusive member itu 30%-nya itu harus tanda tangan multilateral convention. Jadi kalau itu tidak tercapai itu kayaknya nggak jadi atau batal. Dan ini hanya dikenakan pada perusahaan multinasional yang punya peredaran usaha itu lebih dari 2 miliar euro seperti itu secara global. Jadi mungkin sekitar 30 triliun ya seperti itu ya. Nah, ini berarti akan mengincar hanya cuman sekedar untuk yang perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai the winner of the globalization. Bukan hanya perusahaan digital, tapi perusahaan-perusahaannya bisa lebih luas dari itu. Itu pilar 1 ya. Oke. Sekarang kalau pilar 2 ya. Jadi pilar 2 ini lebih drastis lagi nih, revolusioner lagi nih yang ditawarkan. Jadi pilar 2 itu tujuannya bukan hanya memajaki ekonomi digital, tapi sebenarnya lebih untuk mencegah pengalihan laba dan juga mencegah yang namanya kompetisi pajak. Caranya apa? Caranya dengan mengusulkan atau menerapkan yang namanya income inclusion rule. Nanti ada 15% tarif pajak efektif minimum di berbagai negara. Artinya siapapun investor ketika dia berinvestasi di suatu negara, dia harus membayar setidaknya 15% tarif pajak efektif. Jadi ibaratnya kalau sebelumnya kan bisa aja saya ke Bermuda, ke Mauritius dengan tarif pajak yang lebih rendah ya. Bisa saya kok pengalihan labanya di sana dan sebagainya. Sekarang dengan adanya tarif pajak efektif minimum itu nanti semua pasti akan membayar setidaknya 15% tersebut. Nah, ini hanya akan dikenakan untuk perusahaan multinasional yang memiliki threshold global turnover-nya adalah sebesar 750 juta euro, sekitar 11 triliun lah seperti itu. Nah, ini rencananya saat ini udah 50 negara nih udah ancang-ancang untuk menerapkan hal ini di tahun depan maupun di 2025. Indonesia salah satu negara yang punya ancang-ancang juga untuk menerapkan hal ini. Seperti itu. Jadi kalau dilihat pilar 1 dan pilar 2 ini sebenarnya memang berangkat dari upaya untuk memajaki ekonomi digital atau transaksi digital yang lintas jurisdiksi. Tapi in the end ternyata solusinya itu lebih jauh daripada itu. Jadi benar-benar mereform sistem pajak internasional seperti itu. Oke, wah, panjang ya Pak. Panjang ya. Latar belakangnya. Tapi sebenarnya dari sisi kan karena ini belum dijalanin, jadi sebenarnya pemerintah tuh udah melakukan survei dulu nggak sih terkait mungkin ada hambatan apa kalau misalnya ini dilakuin atau gimana gitu Pak? Mungkin udah ada data-data terkait itu belum? Sebenarnya begini, kalau
pemerintah itu sudah melakukan apa? Ini kan sebenarnya kesepakatan global ya. Betul. Jadi ibaratnya sesuatu yang berangkatnya dari top dan dari ibaratnya di kesepakatan multilateral, terus kemudian nanti bagaimana dibawa ke level domestik ya. Nah saat ini memang pemerintah sudah mulai merancang tuh. Jadi beberapa peraturan Menteri Keuangan yang turunan ketentuan teknisnya dari peraturan pemerintah 55/2022 tersebut. Terus kemudian juga sudah mulai ada public consultation, jadi bagaimana mendorong engagement dari publik, jadi untuk nanti apa sih kendalanya dan sebagainya. Contoh misalkan, bagaimana rezim insentif pajak di Indonesia dengan adanya pilar 2. Tadi kan minimum rate-nya 15%, bagaimana perusahaan yang udah dapat tax holiday? Tax holiday 0%, dia nggak bayar pajak. Jadi bagaimana nanti implikasinya? Atau ibaratnya nanti bagaimana sistem pelaporannya dan sebagainya. Ini yang juga lagi dibahas bersama-sama di level internal pemerintahan dan juga melibatkan publik seperti itu. Saya perlu kasih tahu kompleks banget. Betul. Jadi kalau kita lihat nanti ini bakal mereform banyak hal dan ini bakal kompleks. Jadi memang tentu di sini paling penting adalah bagaimana sosialisasi diseminasinya ya. Jadi bagaimana setiap pihak terutama wajib pajak itu bisa bersiap-siap juga. Karena nanti kan compliance burden-nya mungkin di mereka seperti itu. Oke, benar-benar betul-betul. Iya. Wah, mungkin kalau bisa disimpulin mungkin ini masih kayak rancangan dulu, mungkin lebih mengencarkan di sosialisasi biar mungkin kepatuhan tentang wajib pajaknya terkait pilar 2 ini juga makin meningkat itu mungkin ya Pak? Iya, jadi nanti bagaimana understanding-nya ketika ini jadi diimplementasikan ini sebenarnya sudah siap semua. Oke, benar. Jadi itu sih sebenarnya menurut saya yang juga penting gitu ya dari hal tersebut. Ya. Itu meningkatkan engagement dari stakeholder itu sendiri biar kebijakannya berjalan dengan lancar gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kita udah sampai nih di akhir podcast kali ini, Pak. Terima kasih banyak. Betul. Dengan pembahasan yang panjang tadi ya gitu ya. Terima kasih Bapak Haji atas waktu dan insight-nya mengenai digital tax pada kesempatan kali ini. Mungkin di podcast lainnya kita bisa membahas isu lain atau kebijakan perpajakan lainnya, Pak. Oke, siap. Betul. Oke, ini adalah akhir podcast dari Digital Tax One Step Ahead in Encountering Global Recession kali ini. Semoga setelah ini kita bisa menjadi lebih aware terhadap digital tax ya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di podcast berikutnya.